Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah zuhur dan para pemirsa radio Darussalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat yang paling agung adalah nikmat iman. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Karena seandainya bukan karena iman, mungkin kita masih tetap berada pada tempat pekerjaan kita. Apalagi di sini mungkin pada umumnya adalah orang yang kerja di pasar. Jadi bisa jadi kalau seandainya bukan iman, mungkin berpikir lebih baik kita jualan di pasar, lumayan kita bisa dapat pembeli kurang lebih 1 jam inilah misalnya. Tapi dengan iman kita yakin bahwa kita datang ke masjid berjamaah jauh lebih besar nilainya di sisi Allah daripada dunia segala isinya. Mudah-mudahan insyaallah Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah, istiqamah. Kita tetap terus mendahulukan perintah-perintah Allah daripada urusan-urusan dunia kita insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengangkat sebuah tema tentang semut dan Nabi Sulaiman. Di dalam surah Al-Quran ada 3 surah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan nama binatang kecil. Dan biasanya ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, khususnya mengkhususkan nama sebuah surah, maka pasti ada sesuatu makna yang paling dalam dan paling luas terhadap nama itu. Ada 3 nama yang berkaitan dengan nama binatang yang kecil di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah laba-laba, disebut dalam surah Al-Ankabut saraba laba-laba. Yang kedua adalah An-Nahl. An-Nahl itu artinya adalah lebah, ada surah An-Nahl. Yang ketiga adalah An-Naml, surah semut. Ada apa Allah memberikan nama khusus kepada semut itu? Dan ternyata setelah kita baca ayat yang berbicara tentang di surah An-Naml itu, di situ juga bicara tentang kisah Nabi Sulaiman.
Dalam ayat 17 Allah menyebutkan wa husyira li Sulaimana wa junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Dan untuk Nabi Sulaiman dikumpulkan secara tegas bala tentaranya dari jin wal insi dan manusia wat thairi dan burung fahum yuzaun, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hatta iza atau ala wadin namli, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, qalat namlatun, berkatalah seekor semut betina, ya ayyuhan naml, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang-sarang kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun, sedang mereka tidak menyadarinya. Di dalam ayat ini disebutkan dua kata an-naml. Satu yang berbentuk muzakkar yang menunjukkan kepada laki-laki, dan satu yang menunjukkan kepada namlatun perempuan. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan para pasukannya, bala tentaranya. Nabi Sulaiman itu bala tentaranya bukan hanya manusia, tapi dari jin. Begitu pula burung. Karena kenapa? Nabi Sulaiman adalah salah seorang nabi yang diberikan oleh Allah keistimewaan, yang mampu menundukkan binatang dan jin, bukan hanya manusia, jin dan burung-burung atau binatang-binatang. Bahkan Nabi Sulaiman mampu memahami bahasa binatang. Salah satu yang dipahami adalah yang namanya semut. Nah, dalam ayat ini ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan para pasukannya, baik dari kalangan jin, manusia dan burung, maka pada saat itulah ketika ingin berjalan, maka akan melewati sebuah lembah semut. Dalam artian sebuah koloni, sebuah komunitas semut di situ, di mana semut itu bersarang. Tapi kemudian tiba-tiba semut perempuan, karena semut itu tidak memiliki raja, yang memerintah semut itu adalah betinanya. Maka disebut namlah, karena yang memerintah semut itu, yang menjadi pemimpinnya adalah perempuannya. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, perempuan semut betina itu dari segi bentuk tubuhnya adalah paling besar. Maka wajar saja kalau dia menjadi raja, ratu atau pemimpin. Maka pada saat itu ratu semut itu menyampaikan kepada teman-temannya, hati-hati loh, ini ada pasukan Nabi Sulaiman mau lewat. Apa kata semut betina itu? Ya ayyuhan naml, udkhulu masakinakum. Hai para semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu. Karena kenapa? Khawatir kalau Anda berada di luar sarang akan diinjak oleh kamu, pasukan Nabi Sulaiman bersama dengan Sulaiman sendiri. Ternyata setelah diucapkan oleh ratu semut ini, di belakang itu Nabi Sulaiman ketawa-ketawa, tersenyum. Karena kenapa? Ternyata dia dengar ucapan semut. Dia dengar ucapan semut bahwa semut ini menyuruh
para anggota-anggotanya masuk ke dalam sarangnya agar supaya kita tidak diinjak. Nah, inilah salah satu juga keistimewaan daripada Nabi Sulaiman. Mampu berbicara dengan hewan. Ya, kalau sekarang ini ada enggak? Kecuali kalau misalnya ada burung kita yang diajar untuk bicara, burung beo. Ya, kita tidak pernah bayangkan kalau ada burung bisa bicara dengan seperti manusia. Nah, maka saya sering juga katakan, kalau kita berumpamakan dengan burung bisa bicara, berarti manusia sebenarnya tidak ada yang tidak bisa bicara. Kalau dia belajar bisa. Makanya kemudian saya berkesimpulan bahwa manusia itu tidak ada yang bodoh. Memang kita tidak ada yang bodoh. Ya, karena situasi yang membuat kita bodoh. Mungkin karena kita malas dan sebagainya. Kemudian, nah dari situlah Allah memberikan surah ini namanya surah semut. Salah satu ayat yang bicara tentang semut itu, maka kemudian Allah memberikan nama surah ini nama semut. Kemudian pertanyaan adalah, mengapa Allah menisbahkan satu surah di dalam Al-Quran dengan nama semut? Ternyata setelah diteliti, semut itu mempunyai keunggulan. Dan keunggulan itulah menjadi sebuah i'tibar bagi kita manusia. Dan perlu kita contohi semut itu. Tapi namun demikian keunggulan itu juga dibalik daripada itu ada kekurangan daripada semut itu. Itu artinya adalah semua apa yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini ada kelebihan, di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan. Demikian pula juga kita manusia. Nah, ternyata semut itu, koloni semut itu tidak ada istilah kenal miskin dan kaya. Semua sama. Tidak ada kaya, tidak ada miskin. Karena kenapa? Karena semut itu rasa solidaritasnya, kerjasamanya sangat tinggi. Sehingga saling bantu-membantu. Mungkin Bapak, Ibu sering lihat semut. Coba diperhatikan, Pak. Semut itu kalau dia ketemu bersama dengan sesamanya semut, dia angkat kakinya di depan. Salam. Apa ucapan yang disampaikan kepada temannya? Dia sampaikan, Subhana man razaqana wa la yansana. Maha suci Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita dan Allah tidak akan melupakan kita. Kemudian dia sampaikan bahwa di sana ada makanan. Dia sampaikan di sana ada makanan. Agar supaya apa? Dia pergi mengambil makanan itu, kemudian dia bareng sama-sama memakannya. Kebersamaannya sangat kuat. Kita manusia, ya kadang-kadang ada di antara kita manusia dapat rezeki kalau perlu disembunyikan supaya saya sendiri yang dapat. Kadang-kadang susah untuk kita saling berbagi. Dapat lagi rezeki, seakan-akan rezekinya itu hanya miliknya sendiri, tidak mau berbagi. Semut tidak. Bahkan begitu hebatnya semut itu, kalau rezeki itu atau makanan itu dia dapat dan dia tidak mampu dia mengangkatnya. Kadang-kadang juga semut itu mendapatkan makanan lebih besar makanan itu daripada badannya. Kenapa? Dia sampaikan kepada teman-temannya, kemudian dia bergotong royong mengangkat. Mungkin Bapak sering lihat. Misalnya ada serangga. Ada serangga, bayangkan serangga yang seperti ibu jari saya ini bisa diangkat dengan oleh beberapa semut. Kalau kita mau berpikir kalau dia sendiri tidak mungkin diangkat. Tapi digotong ramai-ramai. Kemudian dibawa ke sarangnya. Dibawa ke sarangnya, baru disitulah dimakan secara bersama-sama. Bahkan kehebatan juga semut, dia punya intelektual juga bagus, pikiran bagus. Kalau makanan itu berat dan basah, maka biasanya dikeluarkan dari sarangnya, kemudian agar supaya
makanan itu tidak basah, dikeluarkan dari sarangnya, kemudian agar supaya kena matahari supaya kering, agar supaya mudah untuk diolah menjadi makanan. Nah, inilah kehebatan daripada semut. Jadi tingkat kerjasamanya, kebersamaannya sangat ini, persatuannya sangat kuat. Kalau dia tidak mampu angkat, panggil teman-temannya, seberat apapun dia bisa angkat. Jangankan serangga, manusia pun juga bisa diangkat kalau dia bersama-sama dengan para teman-temannya semut itu. Itu adalah salah satu contoh bagi kita manusia. Apakah kita tidak bisa belajar dari semut itu dengan persatuan kita? Karena tanpa persatuan, suatu pekerjaan yang berat tidak mungkin akan bisa terwujud. Nah, inilah kita sebagai manusia perlu ada sosialisasi, perlu ada kerjasama. Makanya inilah pentingnya kita, bagi kita umat manusia, dimanapun kita berada, kita harus perbaiki hubungan silaturahmi di antara sesama kita, agar supaya apa? Kebersamaan, persatuan itu bisa kita wujudkan. Karena kalau kita tidak bisa bersosialisasi dengan tetangga, dengan sesama warga di kampung di mana kita berada, jangan harap ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan-kesulitan, bisa kita misalnya mau ada acara, mau angkat kebersamaan sebelumnya, pasti itu akan mudah kita lakukan. Karena pasti tetangga kita, saudara-saudara kita, satu kampung akan cepat juga. Nah, inilah yang dilakukan oleh semut. Kemudian ketika mendapatkan rezeki, bukan hanya dia sendiri, tapi dia berbagi bersama dengan teman. Bahkan dia panggil satu koloni itu di mana dia berada, kemudian dia panggil makan secara bersama-sama. Inilah kehebatan daripada semut. Kemudian kehebatan daripada semut itu ketika berada di sarangnya itu kemudian ada yang menjaga sarangnya itu. Ternyata yang menjaga sarang itu dia hadapkan perutnya ke atas. Jadi bukan kepalanya, perutnya. Agar supaya apa? Ketika ada musuh yang datang, kemudian perutnya itu disemprotkan cairan dari perutnya. Semacam satu racun lah. Satu racun sehingga tidak diganggu. Makanya seringkali kan kalau kita misalnya nginjak sarangnya semut itu kan kita langsung diserbu. Ya, padahal kecil-kecil itu kan kita tidak mampu lawan. Bayangkan kalau misalnya puluhan sampai ratusan semut yang menggigit kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini artinya adalah kita jangan memandang remeh sekecil apapun yang ada di dunia ini. Seperti semut kecil itu, tapi kalau dia bersatu, kita tidak bisa apa-apa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Namun semut itu punya kelemahan. Kelemahannya apa semut? Semut itu ketika mendapatkan rezeki dia kumpul di sarangnya. Yang kadang-kadang apa yang dikumpulkan itu tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diolah dengan baik. Sehingga kadang-kadang mubazir. Ada kemubaziran. Dikumpul saja begitu saja. Padahal tidak digunakan juga. Padahal dikumpul makanan. Sehingga ya menumpuk-numpuk makanan yang ada di sekitar sarangnya itu, yang kadang-kadang makanan itu tidak bisa dihabiskan. Nah, ternyata dari situlah kita bisa melihat bahwa ada juga manusia seperti dengan semut. Budaya semut. Mengumpul harta, ngumpul, meskipun harta itu tidak dimanfaatkan. Biasanya seperti ibu-ibu. Biasa ibu-ibu tuh ngumpul banyak bajunya, apalagi misalnya kalau ada acara pesta. Itu setiap pesta lain bajunya, padahal bajunya itu tidak pernah, paling satu kali dipakai, tidak pernah lagi dipakai, tinggal aja di lemari. Artinya kan mestinya kita berpikir membeli pakaian itu bukan hanya satu kali dipakai, tapi bagaimana dimanfaatkan pakaian itu. Untung setelah dipakai dan tidak pernah lagi dipakai bisa disumbangkan kepada orang lain. Nah, inilah salah satu kelemahan daripada semut, yaitu menumpuk sehingga muncullah kemubaziran. Nah, ini juga biasa kita juga makanan, kita kumpul makanan di rumah kita, kadang-kadang mubazir.
basi, kita tidak bagi kepada tetangga. Pastinya ketika kita juga mengumpul, membawa makanan ke rumah kita, membeli makanan di rumah kita, dan ada sesuatu yang bisa dibagi oleh dengan tetangga, ayo kita bagi agar supaya makanan itu bisa memberikan nilai manfaat kepada saudara-saudara kita. Tapi kadang-kadang ya dibiarkan saja begitu, basi dan sebagainya, sehingga tidak dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itulah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa segala kemuliaan dan kenikmatan yang kita peroleh hakikatnya semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kelebihan yang kita miliki dan kekurangan itulah kita kembalikan kepada Allah, sehingga kita tidak menimbulkan rasa kesombongan. Kita harus kembali bahwa di balik kelebihan itu ada kekurangan, dan di balik kekurangan itu pasti ada kelemahan. Oleh karena itulah ketika melihat kekurangan seseorang, jangan hanya kekurangannya yang kita ungkap, lihat juga pasti ada kelebihan. Sehingga ketika ada muncul pengakuan bahwa seseorang itu ada kelebihan-kelebihannya, maka bisalah kita saling menghargai di antara satu dengan yang lain. Karena biasanya muncul penghinaan itu kalau kita hanya melihat kekurangan seseorang. Tapi marilah kita juga melihat kelebihan. Seperti apa yang dimiliki oleh sebut ini. Di samping ada kelebihannya, juga ada kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Oleh karena itulah, marilah kita berdoa. Mari kita saling menghargai bukan hanya sesama manusia, tapi kita juga menghargai bahwa segala ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini, semua pasti ada manfaatnya. Bahwa tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sia-sia belaka, pasti ada sesuatu di balik daripada itu. Marilah kita tutup dengan pengajian ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, senantiasa merahmati kita, senantiasa memelihara kita, sehingga kita tetap sehat walafiat. Kita kuat untuk mencari rezeki yang halal, sehingga kita insyaAllah bisa selamat dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina abwabal khair, wabal barakah, wabal ni'mah, wabal rizq, wabal quwwah, وأبواب الصحة والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والسداد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.